Salam Bapak-Bapak. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan mulai lagi ibadah online untuk Bapak-Bapak sekalian di tempat ini. Kiranya Tuhan memulihkan keluarga Bapak-Bapak di tempat ini dengan kasih-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kehidupan para pria Hagios di tempat ini. Sehingga sore hari ini bisa mulai lagi ibadah online. Kami mohon berkat Allah mulai awal hingga akhirnya nanti. Terus mencurahkan bagi setiap kaum pria di tempat ini. Semua aktivitas yang akan kami lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pulihkan kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita pujikan sebuah pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau hidup suci, Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu, Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. biar sinarmu menerangi. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Pujian kita dengan pujian Jalan Serta Yesus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk
mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Katakan. Oh haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikat kita. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapak-Bapak pria Hagios yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di malam hari ini. Namun saya dan percaya kalau kita masih boleh ada, itu semua karena hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Dan kalau Tuhan masih beri kehidupan yang luar biasa kepada kita, Tuhan masih beri kasih, Tuhan masih beri sayang kepada kita. Dan saatnya juga kita memberikan apa yang terbaik buat Tuhan, yaitu melewat apa yang diberikan Tuhan kepada kita yang terbaik buat kita. Sekali waktu pernah terjadi, saya mempunyai suatu rumah dan saya ingin rumah itu bisa kita sewakan untuk suatu keperluan tertentu. Dan selama perjalanan panjang, sulit, bahkan kalau ada orang yang mau datang selalu batal dan tidak jadi lagi. Dan saya yakin dan percaya suatu ketika Bapak Edi Purwoko juga saya matur sama beliau, gimana Pak kalau latihan untuk ibadah Natalnya saya unduh di tempat saya aja. Saya yakin dan percaya nanti kalau latihan untuk Natal pria itu latihan di tempat kita, saya yakin setelah dipakai untuk latihan itu pasti akan ada yang datang dan akan terjadi, bahkan orang itu yang mengontraknya. Benar Bapak-Bapak pria Hagios yang terkasih, pada saat kita latihan drama pria waktu itu 3 tahun yang lalu, saya dicari seseorang dan menanyakan ruko itu, dan kebetulan Bapak-Bapak ternyata juga Bapak itulah yang benar-benar pakai, bahkan diperpanjang sampai saat ini. Jadi puji Tuhan lah Bapak, kalau kita yakin dan percaya suatu ketika kita butuh pertolongan, kita membutuhkan suatu mujizat, kita yakini dan percaya bahwa Tuhan itu sangat baik, teramat baik buat kita. Banyak yang terjadi di dalam kehidupan saya yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, dan itu bisa membentuk saya, semakin saya berharap, semakin saya percaya kalau Tuhan itu sangat baik terhadap saya. Juga pada saat saya membutuhkan seorang supplier yang saya belum tahu, kebetulan setiap pagi kami, seluruh saya dengan karyawan, meskipun karyawan toko itu, kita berdoa bersama setiap pagi sebelum buka toko. Dan juga ajak karyawan saya itu berdoa minta kalau nanti nggak lama akan datang supplier untuk produk lampu di dalam usaha kita. Dan itu pun benar terjadi juga. Ya meski agak lama, 1-2 bulan, kita tidak tahu ujung-ujungnya supplier yang tadinya kita rayu-rayu, kita panggil untuk mau datang dan mensupport kita. Pada saat kita minta beliau untuk hadir, untuk support kita, dia katakan maaf, belum ada, dan dia selalu katakan belum ada. Nah, pada saat kita doa bareng sama karyawan-karyawan itu, 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, beliaunya malah datang dan malah menawarkan produk itu, Bapak. Tapi hanya satu pesan saya, asal kita membutuhkan suatu, kita yakin dan percaya, minta dengan sungguh kepada Tuhan. Dan
syaratnya juga ada sih Bapak-Bapak. Kita harus lakukan yang terbaik. Jangan kita berbohong, jangan kita memanfaatkan orang. Benar-benar asal kita berbuat itu tulus dan kita mintanya dengan tulus, Tuhan pasti jawab dan Dia pasti berikan pertolongan tepat pada waktunya. Demikian sedikit kesaksian dari saya, semoga boleh menjadi berkat buat kita bersama. Selamat malam Bapak-Bapak, tetap yakin dan percaya, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya di kayu salib guna menebus kami manusia yang berdosa ini. Dan saat ini Tuhan, kami ada dalam hadirat-Mu. Api Roh-Mu yang menyala-nyala di hati kami membakar kerinduan kami untuk menikmati hadirat firman-Mu di sore malam hari ini. Karena itu Tuhan, tolonglah hamba-Mu, curahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang disampaikan mendatangkan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, dan kekuatan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam Roh-Mu, supaya kami melihat mutiara-mutiara firman-Mu yang begitu indah kami terima pada malam hari ini. Setiap telinga yang mendengar, baik di rumah masing-masing, kami mohon tangan Tuhan bekerja, sehingga di dalam mereka mendengarkan firman-Mu, mereka juga menikmati hadirat dan kuasa-Mu. Apabila mereka sakit, mereka akan mendapatkan kesembuhan. Apabila mereka susah, mereka juga mendapatkan kedamaian di sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Tidak terasa 6 bulan sudah berlalu. Tuhan izinkan COVID di tengah-tengah bangsa kita ini, sehingga kesulitan menimpa kita dan memaksa kita untuk melepaskan semua kesenangan, kebanggaan, dan agenda pribadi kita. Di mana agenda dan kebanggaan kita, bahkan kesenangan kita, seringkali dinomorsatukan. Dan Tuhan menjadi nomor yang kesekian. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan sepertinya tidak ada lagi greget dan tidak ada lagi kehangatan. Tapi hari-hari ini iman kita diuji. Iman kita diarahkan untuk kembali berpusat kepada Allah di tengah-tengah pandemi yang begitu kuat ini. Orang yang selama ini memberhalakan atau membangga-banggakan olahraga, sekarang stadion dipaksa tutup. Sekalipun ada pertandingan, tapi pertandingan itu tidak lagi dihadiri oleh penonton. Orang yang selama ini membangga-banggakan pekerjaannya, sekarang disuruh stay at home, tinggal di rumah. Orang yang selama ini membangga-banggakan akan pergaulannya, sekarang tidak bisa lagi berteman dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada apa ini? Ternyata saudaraku, kalau kita mau belajar kepada firman Tuhan, yang saya ambil temanya adalah menang dalam menghadapi masalah. Ternyata selama ini, di saat sebelum ada COVID-19 ini, ada banyak jiwa-jiwa yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi sudah menomorduakan Tuhan. Lebih fokus kepada hal-hal yang tidak mengandung kepada kekekalan. Maka hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat untuk firman Tuhan kita pada malam hari ini. Yang terambil di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan,
Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Inilah perkataan firman Allah kepada kita yang diajarkan oleh Paulus. Bagaimana menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Tidak cukup hanya mengetahui firman Allah, tidak cukup hanya mendengar firman Allah, tapi ada hal-hal yang harus kita ambil dan terimplementasi dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus mengajarkan ini karena Rasul Paulus punya pengalaman hidup yang beraneka ragam. Mulai dari orang yang dihormati sampai kepada orang yang terhina dari semua orang. Pernah dididik di seminari yang diajar oleh seorang tokoh yang bernama Gamaliel di dalam sebuah universitas yang pada waktu itu Universitas Tiranus. Sesungguhnya dia dipilih menjadi tua-tua, 70 tua-tua Israel. Kedudukan yang terhormat, kedudukan yang hebat, kehidupan yang mulia. Itu posisi pada waktu belum dijamah kuasa Roh Kudus kehidupan daripada Paulus secara pribadi. Di balik daripada itu, Paulus juga pernah memimpin penganiayaan jemaat dan tidak tersentuh oleh hukum atas kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Dan ini hal yang luar biasa. Semakin banyak dia aniaya orang-orang yang percaya kepada firman Allah, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semakin banyak orang yang dianiaya, semakin dipuja-puji kehidupan daripada Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasulnya Allah. Kejahatannya menjadikan dia orang yang terhormat. Tapi berbeda ketika Paulus dijamah oleh firman Allah. Dia berkata, aku merasakan kelaparan, aku merasakan kehinaan, aku haus, aku lapar. Bahkan aku dicambuk 40 kali kurang 1 dalam pelayananku. Dan apa yang dahulu ku bangga-banggakan, sekarang ini sudah kuanggap menjadi seperti sebuah hal yang sampah, tidak berharga sama sekali. Jadi saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan yang kedua dari hidup Paulus ini, ternyata berbeda dengan hidupnya yang pertama. Hidup pertama, hidup yang sangat dihormati. Tapi hidup menjadi pelayan Tuhan sepenuh, ternyata penuh dengan penderitaan yang dialami oleh Paulus. Sehingga dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu apa kelimpahan. Dia mengajarkan kepada kita saudaraku yang kekasih untuk tidak bersungut-sungut di dalam hidup ini ketika kita hidup dalam kekurangan. Yang pertama yang Paulus ingin sampaikan di sini adalah jangan mudah mengeluh. Sebab ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Secara ekonomi, dia lebih enak pada hidupnya yang pertama, hidup sebelum menjadi rasul yang dipilih oleh Allah. Tapi ketika dia masuk di dalam pelayanan sebagai rasulnya Allah, dia penuh dengan kekurangan. Tapi dia tidak mau bersungut-sungut di tengah-tengah, ataupun dia tidak mau mengeluh di tengah-tengah penderitaan, kekurangan yang dia alami. Saya mau katakan saudaraku yang kekasih, mengeluh adalah penolakan atas keadaan yang kita terima. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu benar, tetapi kok tiba-tiba disalahkan. Saya sudah berdoa tapi kok jawaban doa yang saya terima tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Banyak orang yang mungkin hari-hari ini sedang dalam keadaan seperti ini. Melihat situasi kondisi ekonomi yang sekarang begitu berat.
Jangan-jangan sudah ada anak sidang jemaat, bahkan sudah ada di antara kita sebagai kaum pria yang militan, sudah mulai berubah, sudah mulai bersungut-sungut, sudah mulai tidak menghargai lagi hadirat Allah. Padahal sebenarnya kalau kita mau tahu bahwa di balik dari semua apa yang kita alami hari ini, tentu Tuhan punya rencana untuk memulihkan hidup kita, dan kita tidak mengandalkan apa yang selama ini kita bangga-banggakan. Apakah itu ekonomi kita? Apakah ini jabatan kita? Apakah itu kepandaian kita? Tidak lagi menjadi kebanggaan. Allah bongkar bangkir, balikkan semua saat-saat ini apa yang selama ini kita lihat sebagai sesuatu yang membanggakan. Waktu dulu kalau kita punya ekonomi, saudaraku yang kekasih, yang mapan, maka kita bisa saja hari Minggu itu Bali sudah tidak lagi menjadi jauh, cuman 1 jam. Hong Kong, Singapura sudah menjadi dekat. Tapi hari-hari ini orang-orang kaya sudah tidak berani lagi pergi ke Singapura dan ke Hong Kong, ke Bali. Punya uang, tapi tidak berani melakukan hal itu. Kenapa? Nilai itu sudah berubah. Dulu kalau orang sakit di Yogyakarta, orang kaya, larinya kemana? Singapura, Jepang, Cina. Tapi sekarang nggak berani lagi berangkat keluar dari Yogyakarta berobat. Lalu apa yang terjadi? Orang tidak lagi mengandalkan rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Orang tidak mengandalkan lagi dokter dan manusia. Tapi sekarang orang berlari-lari untuk mencari Tuhan sebagai satu-satunya, Tuhan sebagai penyembuhnya. Ini hal yang baik bagi kita sekalian sebagai kaum pria yang memiliki kecintaan kepada firman Allah. Jangan kita bersungut-sungut atas keadaan ini, tapi mari kita lihat di balik ini ada sesuatu yang Tuhan persiapkan, gantikan supaya Allah kembali menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut karena Anda tidak bisa pergi kemana-mana. Jangan bersungut-sungut karena ekonomi Anda hari-hari ini mungkin sedang goncang. Orang yang bersungut-sungut dikatakan awal daripada kebinasaan dalam kehidupannya. Mari kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Ini yang disampaikan firman Allah. Bahwa saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ternyata saudaraku, sifat bersungut-sungut tidak mau menerima apa yang dia alami. Selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kalau memang temannya yang temannya yang ada di sekitarnya yang bisa disalahkan, dia akan menyalahkan temannya. Kalau Tuhan yang ada di sekelilingnya, maka Tuhan yang dipersalahkan. Sehingga hakim sudah berdiri di depan pintu untuk menghukum setiap orang yang suka bersungut-sungut. Orang Kristen yang suka bersungut-sungut adalah orang yang masuk ke dalam penghukuman. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, malam hari ini jangan biarkan engkau bersungut-sungut atas masalah yang kau hadapi hari ini. Firman Tuhan katakan hari ini,
Aku tahu itu apa kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya Paulus sudah berdamai dengan dirinya. Dia tidak mempersoalkan lagi situasi kondisi yang tidak nyaman. Tidak ada lagi keluar kata-kata menggerutu, kata-kata penyesalan ikut Tuhan. Kata-kata yang mengatakan, untuk apa aku menjadi rasul tapi hidupku penuh dengan penderitaan. Bahkan kita tahu ujung daripada kehidupan Rasul Paulus pun tidak mati sebagaimana manusia normal. Tapi dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah memelihara iman. Dan darahku sudah tercurah. Dan aku sudah melihat mahkota kemuliaan kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Artinya hidup Rasul Paulus, dia tidak bersungut-sungut dengan situasi dan keadaan yang ada. Mari bapak-bapak, saudara-saudara, kaum pria yang kami kasihi, jangan engkau membuat persungutan di tengah-tengah masa pandemi ini. Karena ini akan mendatangkan hakim di depan pintu rumahmu. Dan akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Kita lihat contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Dan laut Teberau terbelah menjadi dua. Mereka bangga sekali melihat kuasa Allah yang bekerja, di mana air menjadi tembok untuk mereka bisa berjalan melewati sungai Teberau. Sambil berjalan mereka melihat kiri kanan. Oh, air itu menjadi terbendung, dan di balik air itu mungkin mereka melihat bermacam-macam dan beraneka warna. Itu ikan-ikan yang indah-indah dan besar-besar. Dan mereka lihat itu mujizat. Tapi 3 hari kemudian, ketika mereka tiba di Mara, airnya pahit sungguh. Tidak ada air yang bisa diminum. Mereka sudah mulai mengkutuki Musa, menyalah-nyalahkan Musa, bersungut-sungut dan berkata kepada Musa, untuk apa kami engkau bawa keluar dari tanah Mesir? Di sana kami bisa makan sepuasnya, sekenyangnya. Saudaraku yang kekasih, itu Israel sampai 40 tahun dihukum di sana, di padang gurun. Kenapa? Karena terlalu banyak persungutan. Jangan mudah bersungut-sungut. Tapi belajarlah kita kepada Paulus yang sudah sangat percaya untuk berserah kepada Tuhan sebagai Allah yang tahu apa yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupannya. Adakah kita hari ini bersungut-sungut tentang usahamu yang sedang limbung? Aku ini apa ini, untuk apa berdoa? Atau sudah mulai malas berdoa, sudah mulai tidak ingin lagi berdoa. Karena apa? Karena situasi yang kita alami hari ini tidak sama dengan apa yang dari jawaban doa kita. Saya katakan saudaraku, hari ini adalah hari penampian, hari pemulihan. Bagi siapa yang menang, dia akan selamat. Bagi siapa yang kuat dan bertahan sampai kesudahannya, dia akan menerima mahkota kehidupan. Jangan biarkan situasi kondisi yang seperti sekarang ini membuat engkau bersungut-sungut dan menjadi lemah. Tetap kuat sebagaimana Rasul Paulus. Dia tahu kekurangan, dia tahu kelimpahan. Di dalam semua itu dia sudah lihat, tapi dia sudah berdamai dengan dirinya. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan Yesus. Hari ini dengan situasi seperti ini, jangan andalkan manusia. Sebagaimana Rasul Paulus, dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi kekuatan? Saya katakan hari ini kepada kaum pria yang ada, hanya Yesus yang mampu memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi hidupmu. Maka engkau akan menang menghadapi masalah. Jangan takut. Memang hari ini seperti sebuah pil pahit. Tapi kalau kita minum pil pahit, bukan berarti itu racun. Tapi justru kadang-kala pil pahit itu yang memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Sehatkan imanmu melalui firman Allah. Belajar kepada firman Allah ketika masa-masa sulit seperti hari-hari ini terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Tanamkanlah firman Allah ini, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang bersungut-sungut. Orang-orang yang bersungut-sungut tidak menikmati kemuliaan dalam hidupnya. Orang yang bersungut-sungut menurunkan kadar iman yang kami miliki. Sebab di saat kami bersungut-sungut tentang situasi kondisi yang kami alami, yang muncul adalah kelemahan iman. Maka malam hari ini, sebagaimana Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka hari ini kami mau mengambil bahagian sebagaimana Paulus. Menyerahkan hidup kami, mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kami. Sebab hanya Engkau yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami, ya Allahku. Ya Yesus, tolonglah kaum pria dimanapun berada, supaya mereka tidak menjadi orang yang lemah dan bersungut-sungut, tapi imannya makin terbangun dengan firman Allah yang selalu didengar, dengan firman Allah yang selalu didengungkan. Hidup mereka akan diubahkan dan ditolong oleh Tuhan. Apapun masalah mereka, apapun sakit penyakit mereka, apapun persoalan mereka, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Maka kami mohon malam hari ini, lawat mereka semua Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman yang sudah kami terima. Malam hari ini kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami. Kiranya pemerintahan bangsa kami, yaitu Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden yang ada, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Tolong ya Bapa, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Kuatkan mereka supaya di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan ini, mereka tetap tegar dan mampu membawa keluar bangsa ini lepas daripada segala ikatan COVID-19 yang sangat membahayakan dan mengerikan ini. Tuhan, lindungi kami, jagai kami, terlebih bangsa kami. Rumah-rumah sakit yang sedang bersungguh-sungguh merawat setiap orang yang terkena COVID-19. Engkau jamah mereka, Engkau tolong mereka, kuatkan para dokter, para perawat, dan setiap orang yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga setiap orang yang terawat hari ini, hari-hari yang akan datang mereka pulang dengan membawa kesehatan yang baru. Begitu juga ekonomi negeri kami Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 yang sangat berbahaya ini, ekonomi negara kami semakin menurun. Tapi kami lari hanya kepada Yesus, sebab di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kemenangan. Maka kami berdoa, tolonglah ekonomi bangsa kami. Engkau berkati ekonomi bangsa kami melalui pertambangan, melalui perikanan, melalui kelautan, melalui hasil hutan, melalui setiap aktivitas pembangunan di negeri kami, mendatangkan ekonomi pembaharuan di negeri kami. Ampuni bangsa kami, ampuni negeri kami. Jikalau ada di dalam negeri ini yang sedang mencoba memporak-porandakan, memecah belah kesatuan bangsa dan negara-negara kami, tapi biarkan Roh Allah yang mempersatukan itu membawa negeri ini menuju kepada kemakmuran yang sejati di bawah kuasa pertolongan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Gereja-gereja Engkau lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan. Apabila gereja sudah membuka kembali, gereja-gereja mereka untuk dipakai ibadah pada hari Minggu, Engkau berkati, Engkau rawat dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pekerjaan firman-Mu mengandung kuasa, membangun, menguatkan, menghiburkan, menolong, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada. Pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan di dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah-Mu. Berkati gereja kami, Gereja Sosrawijayan, kaum pria. Teruslah Engkau berkarya sehingga kaum pria di tempat ini menjadi kaum pria yang sungguh-sungguh terus militan mencari Tuhan. Berkati pengurusnya, berkati anggotanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri doa kami akan berdoa bagi seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada. Kiranya turunlah anugerah, nikmat, kasih sayang, damai sejahtera surgawi melalui Allah Bapa, cinta kasih,
anak yang sudah berkorban di kayu salib guna menebus dosa-dosa kami. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menaungi, menyertai, membela kami sekalian mulai dari sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.